Assalamualaikum. Kami dari Dos Abang, channel kita yang paling wow. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah Bang Do. Alhamdulillah kali ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, panjang umur Bang. Panjang umur. Sehingga kita memberikan konten-konten edukasi untuk sahabat Dos Abang. Betul, yang lebih terbaru, lebih apa Bang? Lebih wow. Lebih wow. Pokoknya hari ini konten kita apa nih Bang Do? Konten kita dari mana datangnya syaitan? Dari mana datang syaitan? Iya. Kebetulan waktu itu ada dari sahabat Dos Abang ngirim di email sahabat Dos Abang ya. Iya. Kata sahabat Dos Abang bilang, Bang Dos, tolong dong tampilin lagi Ustadz Agung. Nah, kali ini konten kita dari mana datangnya setan. Datangnya setan. Ya, sebelum kita membahas dari mana datangnya setan, kita sapa dulu Bang. Sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Dos Bang? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya. Khair. Alhamdulillah. Insya Allah juga teman-teman sahabat Dos Abang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Gini Ustadz, dari sahabat Dos Abang bilang suruh bikin konten tentang dari mana datangnya syaitan. Iya. Syaitan ya. Iya, kira-kira dari mana sih Ustaz? Dari mana sih datangnya syaitan itu? Jadi ini masih berkaitan dengan ruqyah ya? Iya, masih insya Allah. Karena membahas ruqyah itu panjang lebar sebenarnya. Benar. Karena salah satunya kan ruqyah itu kan berkaitan dengan tauhid. Iya. Tauhid itu kan jauh panjang, insya Allah. Kita akan panjang lebar kita bahas nanti. Mau langsung dimulai Ustaz? Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, mulai kita baca dengan basmalah. Semoga Allah selalu melindungi kita, memberikan keberkahan, dan mudah-mudahan konten yang kita dakwahkan di dunia sosmed, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan rahmat, dan berikan kemudahan bagi para penonton sahabat Dos Abang. Dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Sabang. Baik, insya Allah kita akan berjudul menjadi tema dari mana datangnya setan. Dari mana tuh Ustaz? Benar. Sebenarnya datangnya setan itu banyak dari arah-arahnya. Yang dimana kemarin kita udah pernah bahas tipu daya setan ya Bang ya. Nah sekarang dari mana datangnya setan? Ada berapa banyak? Yang pertama yang insya Allah kita akan bahas adalah yang pertama marah Bang. Bagaimana seseorang ketika marah itu ternyata setan itu dapat merasuki ke dalam jiwa kita. Kira-kira kalau orang marah mukanya serem atau mukanya lucu Bang? Marah. Serem. Serem dong. Iya. Ada nggak orang yang marah mukanya lucu Bang? Ada. Siapa tuh kira-kira? Jadi sebenarnya ketika seseorang itu dirasuki marah, dan setan itu secara nggak langsung masuk ke dalam jiwa kita, ke kolbu kita. Makanya salah satu senjatanya setan masuk ke dalam tubuh manusia itu dengan cara marah Bang. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam buku ini, di dalam kitab Syekh Abdul Salam Bali menjelaskan bahwa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa syadidu bisur'ah alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Tuh Bang. Ternyata kata Rasulullah,
orang yang pandai bergulat itu bukan orang yang kuat, Bang. Kuat. Tuh, Bang. Tapi bagaimana ketika seseorang itu bisa menahan amarahnya dengan baik, itu yang kata Rasulullah, dia termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 134 nanti para sahabat terus abang bisa lihat. Apa ayat yang berbunyi wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Apa itu orang muttaqin? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhibin, yaitu orang-orang yang selalu menahan emosinya, yaitu orang-orang yang selalu menahan amarahnya, Bang. Kenapa? Supaya setan itu nggak masuk. Ketika setan itu bisa masuk, maka apapun yang diomongin, apapun yang dibicarakan, pasti bawaannya jelek aja, Bang. Ada nggak orang yang marah, omongannya bagus, Bang? Nggak ada. Kira-kira omongannya apa? Semua kebun binatang disebut. Iya, benar. Contoh A, B, C, D, E, F, G semuanya. Kita nggak usah sebutin ya, Bang ya. Yang sebutin bahasa binatangnya. Pokoknya semua binatang disebutin. Nggak ada kan kita ketika marah ngomongnya, ih ganteng banget, ih cakep banget, nggak ada, Bang. Iya. Tapi semua binatang disebutin. Kenapa? Karena dia sudah terpengaruh oleh tipu daya setan. Salah satunya di mana masuknya setan dengan marah itu, Bang. Supaya dia melakukan perbuatan yang dosa. Ketika dia menzalimi orang dengan lisannya, dosa nggak, Bang? Dosa, ngatain yang nggak bagus gitu kan, Bang? Makanya ketika dia lagi kemasukan setan, tanda kutip, orang yang emosi itu secara nggak langsung dia sadar, tapi dia nggak bisa mengontrol mulutnya, lisannya dengan berkata yang kotor. Secara nggak langsung dia sedang apa? Kesurupan tuh, Bang. Benar. Tapi kesurupannya dia masih sadar, antara sadar dan nggak sadar tuh, Bang. Makanya ada orang yang tiba-tiba dia kaget tuh. Tadi kenapa ya saya salah ngomong begini? Pernah nggak gitu? Iya. Pernah nggak, Abang? Dosa Abang juga semuanya pernah nggak ngerasa nyesel? Iya, pernah. Jadi saya gitu ya. ngomong apa nih tadi? Ternyata begitulah setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Iya. Membisik-bisikkan dalam dada manusia supaya dia selalu berbicara dengan yang kotor, yang jorok. Itulah setan, bagaimana dia masuk ke dalam marah itu sendiri. Makanya dalam hadis diriwayatkan Abu Darda berkata, seorang pernah berkata kepada Rasulullah, tunjukkan kepada saya sebuah perbuatan yang dapat mengantarkan saya menuju surga Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, la takdob walakal jannah. Jadi ada seseorang yang pengen bilang, bagaimana ya Rasulullah supaya saya melakukan amalan supaya saya bisa mudah untuk masuk surga. Kata Rasulullah, la takdob, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah, la takdob, jangan marah. Kata sahabatnya, apalagi ya Rasulullah, sampai 3 kali, la takdob walakal jannah, janganlah marah, karena sesungguhnya ketika kamu marah, surga tidak akan dapat. Tapi kalau kamu bisa menahan amarah kamu, menahan emosi kamu, maka surga bagimu. Susah nggak, Bang? Susah banget. Iya, susah. Menjaga amarah itu, menjaga emosi itu susah. Tapi pahalanya Masya Allah. Apa tuh pahalanya? Surga, Bang. Dikasih mobil aja seneng ya, Bang? Seneng. Kira-kira kalau dikasih mobil seneng nggak? Seneng banget. Tapi kalau surga susah, Bang. Iya. Kenapa dapatnya? Nah itulah menjaga amarah, menjaga emosi itu, Bang. Begitu, Bang. Ya, terus Ustaz nih, saya mau nanya nih Ustaz. Kalau misalkan itu kan marah ya? Iya. Marah bisa mendatangkan setan. Benar. Terus kalau misalkan ada orang marah tuh sampai membunuh gitu, itu udah bukan setan lagi kali ya, atau? Itu lebih daripada setan. Jadi setannya udah lebih daripada dia ya. Kalau setan kan sebenarnya nggak bisa bunuh ya. Iya. Tapi ketika dia bisa membunuh manusia, berarti setan itu sudah masuk ke dalam nafas. Apa itu masuk? Jiwa. Jadi bahasanya itu dia udah nafsunya mengikuti nafsu amar bisu. Nanti kita akan bahas nih. Nanti akan konten-konten selanjutnya yang disebut ada nafsu amar bisu, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah. Nah, salah satunya nafsu amar bisu yang selalu menyuruh orang melakukan keburukan.
Ketika setan itu masuk ke nafsu, nafsu itu nggak bisa dikontrol oleh manusia itu sendiri, maka dia akan melakukan maksiat terus. Itu Bang. Jadi kalau misalnya nafsu kita sudah dikuasai setan, maka nauzubillah min zalik Bang. Jadi setan bahasanya cuma bisik-bisik, nafsunya yang langsung. Tanpa dibisik-bisik setan, jadi dia ketagihan tuh Bang. Nggak usah dibisikin setan, kadang-kadang apa, nafsunya udah diikutin aja terus. Begitu Bang. Gitu. Jadi itu dari bagaimana kerja setan dengan masuk dengan cara emosi seperti itu. Gitu jadi Bang. itu di situ dari intisarinya itu ya Bang ya. Benar. Jadi ini ada bagaimana supaya kita terjaga dari setan Bang. Dari apa? Dari rasa amarah itu Bang. Kira-kira mau tahu nggak nih Bang? Apa tuh? Masya Allah. Mau tahu banget atau mau tahu aja gitu? Nah, yang pertama adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mencegah emosi kita Bang. Supaya setan itu nggak masuk dalam tubuh kita. Yang pertama, meminta perlindungan dari Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suatu kalimat seandainya orang itu mau mengucapkannya, niscaya amarahnya akan padam. Seandainya ia mau mengucapkannya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Pastilah amarahnya akan hilang. Tuh Bang. Cara yang pertama untuk mengendalikan amarah emosi kita supaya tidak dirasuki oleh setan, baca-baca ta'awuz Bang. Kalau ketika kita marah, ada yang ngomel, ngomongin binatang. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya apa? Supaya meredam emosi kita, nggak dirasuki oleh setan tuh Bang. Tapi kalau masih ta'awuz juga setan masih bisa menguasai kita, apa? Kita harus tahu tuh bagaimana Allah memberikan ganjaran pahala bagi orang yang bisa meredam emosinya Bang. Yang tadi saya bilang pahalanya surga Bang. Iya. Surga benar. Nahan emosi, nahan amarah itu susah, tapi pahalanya surga. Itu membuat kita menjadi meredam emosi kita Bang. Yang ketiga apa? Diem Bang. Kalau ada yang bikin kita, bikin kita kesel, diem aja. Cuek aja lah. Cuek aja. Supaya apa? Supaya kita nggak kepancing Bang. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Duduk Bang. Jadi pertama disunahkan itu kalau misalnya ta'awuz masih nggak bisa. Yang kedua apa tadi Bang? Kita harus dalam diri kita bahwa emosi itu ketika kita tahan mendapatkan ganjaran dari Allah, yaitu surga. Yang ketiga diam. Yang keempat duduk Bang. Makanya ketika duduk kan emosi kita turun tuh Bang. Iya betul. Tapi ketika kita berdiri pasti emosinya makin meledak-ledak nggak Bang? Iya. Itu Bang. Makanya ketika kita duduk itu akan berkurang tuh Bang emosi kita. Iya duduk ya. Iya benar. Coba dah, Abang kalau misalnya emosi nggak duduk tuh Bang, pasti emosinya masih meluap-meluap. Iya benar. Makanya harus duduk ketika emosi supaya apa? Setan itu nggak membisik-bisikkan kita. Itu caranya Bang. Iya betul. Terus bayangin ketika kita marah, pernah nggak ketika marah itu mukanya ganteng atau cantik Bang? Ya enggak lah, matanya merah. Nah, itu caranya. Matanya merah. Kalau kita ngaca, gimana tuh muka kita? Yang cantik aja jadi jelek, apalagi yang nggak usah disebutin. Ya, yang cantik, yang ganteng aja ketika marah aja nggak bagus, apalagi yang jelek. Nggak usah dikencengin Bang. Kira-kira mukanya gimana tuh Bang? Sama jelek. Nah, itulah. Nggak karuan dah. Ketika kita sudah dirasuki setan, omongan, tindakan tadi yang dibilang bisa bunuh orang, bisa apapun itu dilakukan. Kenapa? Bisa durhaka sama orang tua. Benar. Karena tidak bisa direm. Makanya caranya gimana? Tadi kiat-kiatnya tadi gitu. Ya. Iya betul. Berarti begitu. Itu datangnya syaitan ya, ciri-ciri datangnya syaitan ya. Benar. Makanya supaya kita selamat dari godaan setan. Iya. Karena ngeri Bang kalau marah itu tuh Bang. Coba aja kalau Abang ngelihat teman-teman yang marah tuh. Ngeri Ustaz. Iya. Makanya ya Allah. Lanjut lagi nggak Bang? Lanjut Ustaz. Oke. Nih, di sini ada dua macam marah Bang. Ada
marah yang nggak dibolehkan bang, tercela. Contohnya apa Ustaz? Contohnya yang tadi, ketika marahnya itu ibaratnya ketika orang lagi bercanda, kita dikit-dikit emosi baperan. Oh iya. Itu ciri-ciri gangguan bang, orang yang baperan tuh bang. Iya bener. Makanya kalau ada orang yang sering baperan, tiba-tiba dia dikit-dikit emosi, senggol bacok gitu bang. Iya. Berarti tandanya dia ya kurang makan bang, kurang minum. Bukan itu kurang piknik Ustaz. Iya, karena dia banyak pikiran kali. Baru disenggol dikit udah marah. Gitu. Tapi sebenarnya kita juga harus tahu teman kita nih sifatnya gimana. Apakah dia baperan ataukah dia nggak baperan bang. Jangan sampai nanti juga bisa mengurangi ibaratnya itu silaturahmi kita ya bang ya. Jadi kita harus tahu nih sifat-sifat teman kita bang. Ada yang gampang baperan, ada yang enggak bang. Jadi ya saling-saling menjaga mulut kita aja lah bang gitu. Kayaknya orang ini enak nih kalau dibercandain. Kalau enggak, kayaknya nggak enak nih jangan. Gitu bang. Jadi ada marah yang ibaratnya ngikutin nafsu bang. Tadi sampai bunuh orang, sampai ini tuh, gitu ya bang. Jadi udah ditipu daya setan, nafsunya dimasukin oleh setan supaya dia mengerjakan keburukan-keburukan. Itu yang pertama, yang nggak boleh bang. Yang kedua, ini marah yang dibolehkan ketika Nabi kita dihina bang. Boleh nggak? Boleh itu, wajib bang. Ketika orang berbondong-bondong bikin karikatur Nabi Muhammad, boleh nggak? Nggak boleh. Nabi Muhammad kita nggak boleh diserupain. Ya, banyak kan kayak gitu. Iya, makanya apalagi kitab kita Al-Quran diinjak-injak atau diapain, itu boleh marah bang. Nah itu Rasulullah pengalamannya selalu marah dalam hal agama ya bang. Kalau misalnya dalam hal yang lain selain agama nggak boleh bang. Kalau bisa ditahan, gitu bang. Makanya di dalam hadis Rasulullah ini disebutkan sesungguhnya di antara manusia yang paling sedih siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar-gambarnya ini. Nah ini Rasulullah pernah marah nih bang, karena ada seseorang yang ibaratnya ketika Aisyah berkata Rasulullah pernah menjumpai saya, ketika itu di dalam rumahnya terdapat tirai yang bergambar. Tirai-tirai ada gambar-gambar ya, lukisan-lukisan gitu bang. Raut wajah beliau memerah, lalu beliau mengambil tirai itu dan merobeknya, kemudian beliau bersabda yang tadi seperti saya sebutkan. Jadi ini apa gambar-gambar yang lukisan-lukisan yang bernyawa itu kan yang nggak dibolehkan ya, supaya nanti malaikat nggak datang gitu. Jadi Rasulullah bilang ini jangan kayak begini, jangan begini gitu. Dan untuk marah yang agama dibolehkan bang. Jadi gitu ya, ada dua ya bang. Marah yang nggak dibolehkan tadi. Berarti itu termasuk dari mana datangnya syaitan Ustaz? Benar. Iya. Selain marah tuh apa? Apanya? Selain marah dari yang menurut Ustadz dari mana datangnya syaitan itu, selain dari hawa nafsu marah itu, banyak lagi nanti yang kita akan bahas bang. Itu untuk next selanjutnya bang, supaya tambah kepo bang bahasanya. Iya. Jadi mungkin itu aja bang yang bisa kita sampaikan. Minimal tahu nih, bagaimana cara setan masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara marah. Marah ya. Berarti itu marah itu harus sering-sering menjaga amarah lah, emosi kita. Iya, benar. Dan jangan baperan bang. Iya, jangan baperan. Kalau baperan bahaya nanti. Gitu. Itu suatu pembelajaran Bang Dul. Buat semua sahabat dosa bang. Betul. Iya. Di sini juga kita banyak ilmunya ya kan bang. Dari mana datang setan, dari marah. Terus dari marah itu juga kita ada perlindungan ya, tadi ada beberapa tuh Ustaz ya. Ada yang pertama apa tuh Ustaz tadi? Membaca taus. Pertama membaca taus. Kalau masih taus masih nggak bisa, masih juga. Iya. Bahasanya masih kesetanan. Yang kedua adalah kita menggambarkan bagaimana Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang bisa menahan amarahnya, emosinya. Dengan apa? Pahala surga bang. Menahan amarah susah nggak? Susah. Tapi pahalanya apa? Surganya bagi Allah. Makanya kata Rasulullah, siapa yang mau beruntung di dunia maka la takdob, jangan marah sampai 3 kali. Maka walakal jannah, bagimu surga. Masya Allah nggak bang? Masya Allah. Jadi itu suatu pembelajaran yang kita bisa petik atau kita simak bang. Iya benar. Bersama-sama Ustadz Agung.
Jadi biar tahu dari mana sih datangnya syaitan itu, ciri-cirinya kan. Sebenarnya kan semuanya ada banyak Ustaz ya. Banyak. Sebab-sebabnya, tapi kita bahasnya marah dulu. Betul. Bertahap lah Bang. Bertahap, insya Allah. Nah, untuk semua sahabat dos Abang dimanapun berada dari Sabang Sampai Merauke. dari Merauke, Sampai Sabang. semoga ini pembelajaran yang sangat berharga Buat diri kita, diri kita untuk sahabat umumnya Bang. betul. Bahasanya gini Bang, jadi gimana, untuk melakukan sesuatu dipikir dahulu, pikirlah dahulu sebelum melakukan, Betul. supaya jangan nanti di akhir-akhirnya kecewa, Iya. ya gitu Bang. Kita juga mau ingetin nih Bang Dul, Ya. kalau yang mau rukiah Bang Dul, Ya, silakan misalkan ada keluhan-keluhan atau ada apa macam gangguan, bisa komentar di bawah ini. atau DM di Instagram Duos Abang. Dos Abang. Ya. Nanti kita akan rekomendasikan ke Ustadz Ustadz Agung Agungnya. sendiri. Nanti Ya. Ustadz kan yang nanganin ya. Ustadz yang Sama nanganin. dos abang lah, sama dos abangnya. Iya. Pokoknya terima kasih kepada semua sahabat dos Abang yang telah mendukung channel kita. Tanpa kalian, Channel kita tidak bisa berkembang. tanpa kalian, Kita bukan siapa-siapa. jangan lupa Subscribe, like, komen, and share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir, hadir, hadir.